telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abi Sufyan, dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 landasan. Persaksian dengan menafikan Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadits riwayat Bukhari nomor 8. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ismail, dari Qais, aku mendengar Jarir radhiyallahu anhu berkata, aku berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersyahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, mendengar dan taat serta setia kepada setiap muslim. Hadits riwayat Bukhari nomor 2157. Orang yang pertama kali ingkar takdir di Basrah adalah Mabad al-Juhani, lantas aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari bertolak untuk haji atau umroh, kami pun bergumam, seandainya kami dapat berjumpa dengan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami akan bertanya kepadanya mengenai suatu hal yang mereka bicarakan berkaitan dengan takdir. Hingga akhirnya kami pun menjumpai Abdullah bin Umar saat ia memasuki masjid. Kontan, aku dan temanku mengerumuninya dari sisi kanan dan kirinya. Aku mengira bahwa temanku akan mewakilkan pembicaraan kepadaku, lantas lekas kuceritakan, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya telah muncul di hadapan kami segelincir orang yang membaca Al-Quran dan mendalami ilmu, sehingga mereka mengklaim bahwa tidak ada takdir, kaitannya adalah bahwa perkara itu baru muncul dengan sendirinya tanpa didahului oleh takdir dan ilmu Allah sebelumnya. Maka Abdullah bin Umar menjawab, apabila engkau bertemu dengan orang-orang tersebut, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dariku. Kemudian Abdullah bin Umar bersumpah jikalau seandainya salah seorang dari mereka menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya sedekahnya tidak akan diterima hingga ia beriman kepada takdir. Ia melanjutkan, ayahku, yaitu Umar bin Khattab pernah menceritakan kepadaku, dahulu manakala kami tengah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu datanglah seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas menempuh perjalanan jauh. Tidak seorang pun dari kami mengenalnya, hingga ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia berkata, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuhnya. Dia berkata, engkau benar. Umar berkata, maka kami kaget terhadapnya sebab ia bertanya lalu membenarkannya. Dia bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku apa iman itu. Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan takdir yang baik dan yang buruk. Dia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku apa ihsan itu. Beliau menjawab, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, hanya saja jika engkau tak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dia bertanya lagi, kapankah hari akhir itu? Beliau menjawab, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Dia bertanya lagi, lalu kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, apabila seorang budak melahirkan anak majikannya, dan engkau melihat orang yang tak beralas kaki, telanjang, miskin, penggembala kambing, namun bermegah-megahan dalam membangun bangunan. Kemudian ia bertolak pergi, maka aku tetap saja heran, hingga beliau bersabda, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa penanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Beliau bersabda, dia adalah Jibril, ia mendatangi kalian untuk mengajarkan tentang pengetahuan agama kalian. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Gubari dan Abu Kamil al-Jah, dari serta Ahmad bin Abdah, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Yazid, dari Matar al-Warok, dari Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Yahmar, ia berkata, ketika Mabad membicarakan sesuatu tentang masalah takdir, maka kami mengingkari hal tersebut. Lalu aku melakukan haji.
bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Lalu mereka menyebutkan hadis dengan makna hadis Kahmas. Di dalamnya terdapat sebagian tambahan dan kekurangan huruf. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said al-Qattan, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Giyats, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman, keduanya berkata, kami bertemu Abdullah bin Umar, lalu kami sampaikan perihal takdir dan pembicaraan mereka tentangnya, lalu ia mengisahkan hadis tersebut sebagaimana hadis mereka dari Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hanya saja di dalamnya terdapat beberapa tambahan dan pengurangan. Dan telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Asy-Syair, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Mutamir, dari bapaknya, dari Yahya bin Ya'mar, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam semisal hadis mereka. Hadits riwayat Muslim nomor 8. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Said dari Syu'bah berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hamzah ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas ia berkata, ketika utusan Abdu Qais datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah. Beliau bertanya, tahukah kalian yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Beliau bersabda, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan engkau keluarkan 1/5 ghanimah. Hadits riwayat Abu Daud nomor 4677. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'az, ia berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku, ia berkata, telah menceritakan kepada kami, Hashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdillah bin Umar, dari bapaknya, ia berkata, Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadits riwayat Muslim nomor 16. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari Suair bin Al-Hims At-Tamimi, dari Habib bin Abi Sabit, dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 dasar. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Dan dalam bab tersebut juga diriwayatkan, dari Jarir bin Abdullah. Abu Isa berkata, ini hadits Hasan Sohih. Dan ia telah diriwayatkan dari bukan hanya satu jalan, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti ini. Sedangkan Suair bin Al-Hims adalah seorang yang sikoh menurut ahli hadits. Abu Quraib menceritakan kepada kami, Waqi telah menceritakan kepada kami, dari Hanzalah bin Abi Sufyan al-Jumahi, dari Ikrimah bin Khalid al-Mahzumi, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam semisalnya. Abu Isa berkata, ini hadits Hasan Sohih. Hadits riwayat Tirmidzi 2609. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Amr, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Muwafa, yaitu Ibnu Imron, dari Hanzalah bin Abu Sufyan, dari Ikrimah bin Khalid, dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki berkata kepadanya, kenapa kamu tidak berperang? Ibnu Umar menjawab, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam terbangun atas 5 perkara, yaitu, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, melakukan haji, dan berpuasa Ramadan. Hadits riwayat Nasai nomor 5001. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Amr, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Muwafa, yaitu Ibnu Imron, dari Hanzalah bin Abu Sufyan, dari Ikrimah bin Khalid, dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki berkata kepadanya, kenapa kamu tidak berperang? Ibnu Umar menjawab, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam terbangun atas 5 perkara,
yaitu, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, melakukan haji dan berpuasa Ramadan. Kami duduk-duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu datanglah seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak padanya bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun dari kami mengenalnya. Dia lalu duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menempelkan lututnya pada lutut Rasulullah dan meletakkan kedua tangannya pada kedua pahanya. Orang itu lantas bertanya, "Wahai Muhammad, apakah Islam itu?" Beliau menjawab, "Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan haji ke Baitullah." Ia berkata lagi, "Kamu benar." Maka kami pun merasa keheranan, ia yang bertanya dan ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Wahai Muhammad, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir dan qadar yang baik maupun yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Maka kami pun merasa keheranan, ia yang bertanya dan ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Wahai Muhammad, apakah ihsan itu?" Beliau menjawab, "Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya sesungguhnya dia melihatmu." Ia bertanya, "Kapan hari kiamat datang?" Beliau menjawab, "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya." Ia bertanya, "Bagaimana tanda-tandanya?" Beliau menjawab, "Seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya." Waki berkata, yaitu orang ajam bukan dari bangsa Arab melahirkan orang Arab, dan kamu melihat orang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba saling berlomba-lomba dalam membangun gedung. Ibnu Umar berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpaiku setelah 3 hari, beliau lalu bertanya, "Apakah kamu tahu siapa lelaki itu?" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau bersabda, "Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan masalah-masalah agama kalian." Hadits riwayat Ibnu Majah nomor 63. Orang yang pertama kali berbicara masalah takdir di kota Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi untuk berhaji atau umroh. Kami lalu bergumam, jika nanti kami bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan kami tanyakan kepadanya tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang seputar takdir. Lalu Allah menakdirkan kami bertemu dengan Abdullah bin Umar ketika ia akan masuk ke dalam masjid, sehingga aku dan sahabatku itu mendekatinya. Aku mengira sahabatku akan mewakilkan pembicaraan itu kepadaku, maka aku pun berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, di antara kami telah muncul orang-orang yang membaca Al-Quran dan tekun dalam menuntut ilmu, namun mereka meyakini bahwa tidak ada takdir, dan sesuatu itu terjadi begitu saja tanpa ada campur tangan takdir." Ibnu Umar lalu berkata, "Jika kalian berjumpa dengan mereka maka katakanlah bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dariku. Dan demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah atas namanya, sekiranya mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu mereka menginfakannya, maka Allah tidak akan menerimanya hingga mereka beriman dengan takdir." Kemudian ia berkata, "Umar ibnul Khattab menceritakan kepadaku," ia berkata, "sewaktu kami sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia dalam perjalanan yang jauh, namun tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian ia mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyandarkan lututnya pada lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua paha beliau. Setelah itu ia berkata, 'Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, 'Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Engkau tegakkan sholat, engkau tunaikan zakat, engkau kerjakan puasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika mampu.' Laki-laki itu berkata, 'Engkau benar.' Umar berkata, kami pun merasa heran kepadanya, ia yang bertanya dan ia sendiri yang membenarkannya. Laki-laki itu bertanya lagi, 'Kabarkanlah kepadaku tentang iman.' Beliau menjawab, 'Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya,
hari akhir dan beriman dengan takdir, yang buruk atau yang baik. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Laki-laki itu melanjutkan, kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Beliau menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Ia dapat melihatmu. Laki-laki itu bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Beliau menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Laki-laki itu bertanya, kalau begitu, kabarkanlah kepadaku tanda-tandanya. Beliau menjawab, jika seorang budak telah melahirkan tuannya, lalu engkau melihat orang-orang yang telanjang kaki, miskin, lagi pengembala domba telah berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Umar berkata, laki-laki itu lalu pergi, dan aku tetap berdiam diri selama 3 hari. Kemudian beliau bersabda, wahai Umar, tahukah kamu siapa laki-laki yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Beliau bersabda, itu adalah Jibril, ia datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang perkara agama kalian. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Utsman bin Ghiyats ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman keduanya berkata, kami bertemu dengan Abdullah bin Umar, lalu kami ceritakan kepadanya tentang takdir dan apa yang orang-orang katakan tentang hal itu, lalu ia menyebutkan sebagaimana hadits tersebut. Namun ia menambahkan, ia berkata, lalu ada seorang laki-laki dari Muzainah atau Juhainah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana kita harus beramal? Apakah amalan itu berdasar pada takdir yang telah berlalu atau berdasar pada sesuatu yang baru? Beliau menjawab, berdasarkan pada sesuatu yang telah ditetapkan. Laki-laki itu, atau sebagian orang bertanya lagi, lalu untuk apa kita beramal? Beliau menjawab, sesungguhnya ahli surga akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk surga, dan ahli neraka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk neraka. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Firyabi dari Sufyan ia berkata, telah menceritakan kepada kami Alqamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari Ibnu Ya'mar dengan hadits yang sama, bertambah dan berkurang. Ia bertanya, lalu Islam itu apa? Beliau menjawab, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, puasa pada bulan Ramadan, dan mandi junub. Abu Daud berkata, Alqamah adalah seorang murjiah. Hadits riwayat Abu Daud nomor 4695, 4696, 4697. Pada suatu hari ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba muncul di hadapan kami orang yang sangat putih pakaiannya, hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas bepergian, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya, hingga ia duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyandarkan lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua paha beliau kemudian berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku mengenai Islam. Beliau bersabda, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan melakukan haji ke Ka'bah apabila mampu pergi ke sana. Orang tersebut berkata, Tuan benar. Maka kami pun heran kepadanya, dia bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia berkata, beritahukan kepadaku mengenai iman. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir serta seluruh takdir yang baik dan yang buruk. Dia berkata, Tuan benar. Dia berkata, beritahukan kepadaku mengenai ihsan. Beliau bersabda, ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya dan apabila engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu. Dia berkata, beritahukan kepadaku mengenai hari kiamat. Beliau bersabda, orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Dia berkata, beritahukan kepadaku mengenai tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika ada budak wanita yang melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berhitan serta menggembalakan kambing saling berlomba meninggikan bangunan. 3 hari kemudian beliau bertanya kepadaku, wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapakah yang bertanya? Saya menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril alaihi salam,
datang kepada kalian hendak mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Hadits riwayat Nasai nomor 4990.